Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Sampailah kita pada subtematik 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebagaimana penciptaan manusia yang Allah ciptakan dengan tujuan beribadah dan juga sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah pun menciptakan hewan dengan maksud dan tujuan. Pasti tak ada kesia-siaan di dalamnya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Najiyat, surat ke-79, ayat 33. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Masya Allah, Allah ciptakan hewan sebagai kesenangan untuk kita, sebagai hadiah yang bermanfaat, insya Allah. Nah, sebelum berpetualang di dunia hewan, yuk siapkan pensil, buku, penghapus, Al-Quran, akal dan juga hati. Banyak amat ya persiapannya. Jelas, karena kita sedang berjihad. Berjihad di jalan Allah lewat menuntut ilmu. Semangat ya. Luruskan niat karena Allah, jauhi maksiat, perhatikan ustadz-ustadzah, bersemangatlah dalam memurojah ilmu, kemudian meluangkan waktu, bukan memanfaatkan waktu luang. Oke, sebelum lanjut kita kuis dulu ya. Yang pertama ada di surat mana lagi kah ayat yang bunyinya sama dengan surat An-Najiyat ayat 33. Kemudian yang kedua, apa perbedaan binatang dengan hewan? Yang ketiga, sebutkan nama-nama surat yang membahas mengenai hewan. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat dari mana manusia diciptakan dan bagaimana fase pertumbuhan dan perkembangannya? Lupa ya? Yuk murojaah lagi, simak video-video sebelumnya ya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-30 Allah katakan yang artinya, dan dari air kami jadikan setiap sesuatu yang hidup. Maka manusia, hewan, dan tumbuhan Allah ciptakan dari air. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan fase tumbuh dan kembang pada hewan, kita lihat dulu nih bermacam-macam hewan dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang berdasarkan tempat tinggal atau hidupnya, ada yang berdasarkan jenis makanan, ada juga yang berdasarkan penutup tubuh, ada yang berdasarkan bagaimana bergeraknya, ada yang berdasarkan tulang punggung, ada yang berdasarkan pernafasnya, juga berkembang biak dan lain sebagainya. Nah, di bawah ada tulisan paru-paru, insang, trakea, kulit, ovivar, vivivar, ovovivivar, darat, laut, air tawar atau keduanya, kaki, sayap, perut, sirip, herbivora, karnivora, omnivora, bersisik, berambut, berbulu, bercangkang, vertebrata, evertebrata, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita kelompokkan ya. Kalau paru-paru, insang, trakea, kulit, berarti jenis hewan berdasarkan cara bernafas. Kaki, sayap, perut, sirip berarti macam-macam hewan berdasarkan cara geraknya. Darat, air laut, air tawar, keduanya berarti jenis hewan berdasarkan tempat hidup atau tempat tinggal. Bersisik, berambut, berbulu, bercangkang berarti macam-macam hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora berarti pemakan daun, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan keduanya berdasarkan jenis makanan. Vertebrata, evertebrata berarti jenis hewan berdasarkan tulang punggung. Kemudian ovivar, vivivar, ovovivivar berarti macam-macam hewan berdasarkan dari
cara berkembang biaknya. Nah, teman-teman, sampai di sini paham? Oke, sekarang contohnya ya. Teman-teman amati gambar di bawah ini. Kucing ini hewan atau binatang? Oke, dia termasuk hewan karena bisa dipelihara dan jinak juga. Terus, di manakah tinggalnya? Di darat. Cara bernafasnya dengan paru-paru, bergerak dengan kakinya, kemudian dia berambut ya teman-teman, bukan berbulu. Kemudian termasuk hewan yang mempunyai tulang punggung atau vertebrata dan makannya adalah daging atau karnivora. Bagaimana cara berkembang biaknya? Dengan vivipar, yaitu dengan melahirkan. Nah, jadi kucing ini termasuk jenis apa? Reptilia, burung, mamalia, ikan, amfibi, apa serangga? Ya, betul. Mamalia. Hebat. Nah, sekarang ayo amati dan simpulkan ya. Kalau sekarang Ustazah sebut ayam. Ayam bernafas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki, berkembang biak dengan ovipar, mempunyai penutup tubuh bulu. Kemudian jenis makanannya herbivora, tinggalnya di darat, punya tulang punggung, punya. Maka hewan ayam ini termasuk apa? Termasuk burung, mamalia, ikan, amfibi, serangga, apa reptil? Ya, dia termasuk burung ya. Kemudian kalau Ustazah sebut ikan, maka ikan tinggal di air, kemudian bernafas dengan insang, bergerak dengan sirip, penutup bulunya bersisik. Kemudian apalagi? Ya, jenis makanannya berarti apa kalau ikan? Ikan makan dari herbivora. Kemudian berkembang biak dengan ovipar. Punya tulang punggung? Punya, ya. Bisa ya. Nah, karena kita bahasannya adalah hewan berdasarkan perkembangbiakan, maka Ustazah hanya akan membahas ovipar, vivipar, dan ovovivar. Sama halnya dengan manusia, pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi, dan besar. Sementara perkembangan hewan karena tidak dilengkapi dengan akal, maka hanya bertambah pada kemampuan fungsi tubuhnya, misalnya matangnya sel-sel tubuh untuk bereproduksi. Sekarang kita simak bagaimana fase pertumbuhan pada hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Hewan yang bertelur ini punya ciri-ciri tidak memiliki daun telinga, berbulu, kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Contohnya ada pada gambar di samping ini, yaitu lebah. Di sini kita lihat hewan ini fase pertumbuhannya dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau nimfa, lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Jika teman-teman menemui siklus atau fase pertumbuhan pada hewan yang melalui 4 tahap, yaitu bertelur, kemudian larva, pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi dewasa, maka dapat disimpulkan fase pertumbuhan hewannya adalah dengan metamorfosis sempurna ya. Nah, kalau hanya 3 tahap saja, yaitu telur, kemudian larva atau nimfa, langsung kemudian menuju ke imago atau dewasa, maka metamorfosisnya tidak sempurna. Sampai di sini paham ya? Nah, hewan bertelur berikutnya adalah ikan dan juga ayam. Kita lihat ya. Kalau ayam fase pertumbuhannya mulai dari telur, anak ayam, kemudian ayam dewasa. Sementara kalau untuk ikan
Dimulai juga dari telur, kemudian ikan muda atau larva, baru kemudian ikan dewasa. Nah, sekarang adakah perbedaan antara ayam jantan dengan ayam betina? Juga perbedaan antara ikan jantan dengan ikan betina? Pastinya ada, ya. Kalau ayam jantan, dia punya jalu yang panjang, jenggernya lebar dan bulu ekornya lebih panjang. Nah, sekarang teman-teman cari tahu ya pada ikan jantan dan juga ikan betina. Apa sih perbedaannya? Nah, sekarang kita lanjut pada fase pertumbuhan hewan vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Memiliki ciri-ciri mempunyai daun telinga, kemudian mempunyai rambut dan juga kelenjar susu. Contohnya ada pada berang-berang laut. Di sini kita lihat fase pertumbuhannya dimulai dari kelahiran, kemudian bayi berang-berang laut kecil, dan menjadi berang-berang laut dewasa. Selain berang-berang, teman-teman juga akan melihat beberapa gambar hewan yang melahirkan ya, berkembang biak dengan cara vivipar. Ada anjing laut, ada lumba-lumba, ada gajah, ada kucing, juga ada monyet. Satu hal lagi, pada fase pertumbuhan hewan vivipar, mereka tidak mengalami perubahan bentuk ya. Ketika lahirnya sudah sama seperti induknya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.